Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramdhani dengan NIM 2107830 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Potret Minat Desain Tipografi, Video dan Foto dalam Media Sosial. Adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik. Sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Dalam penerapannya, tipografi dapat diartikan sebuah tulisan ataupun huruf yang digunakan dalam sebuah karya atau bacaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi penggunaan tipografi pada sebuah desain. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pada penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapat dari masing-masing partisipan berbeda sesuai dengan selera. Ini membuktikan bahwa tipografi sangat berperan penting dalam pembuatan desain dan gambar yang memberikan kesan yang berbeda pada desain atau gambar tersebut seperti pelengkap. Kata kunci yang saya gunakan tipografi, sesuai, menarik, estetika, dan visual. Di era teknologi 4.0 ini, komunikasi secara visual sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum. Komunikasi secara visual, baik dalam bentuk gambar ataupun video, kini sudah berkembang lebih pesat dan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, moral agama, sosial, hiburan, dan masih banyak lagi. Dalam komunikasi visual sendiri, pastinya tidak luput dari tulisan yang memperindah dan membuat komposisi visual lebih bervariatif dan tersampaikan pesannya dengan jelas tanpa harus diolah terlebih dahulu. Sudah tidak asing lagi adanya tulisan yang bervariatif yang dapat menunjukkan karakter dari visual tersebut. Bagi sebagian orang yang memahami desain, tulisan dalam sebuah desain atau disebut tipografi berperan penting dalam desain itu sendiri. Tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Dalam perkembangan teknologi saat ini, media sosial bukan hanya sebagai sarana komunikasi mengirim pesan atau melakukan panggilan jarak jauh, tetapi media sosial juga digunakan sebagai sarana komunikasi visual dalam bentuk gambar dan video, seperti media sosial Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan masih banyak platform media sosial lainnya. Banyak pengguna yang sudah memakai dan menggunakannya untuk menyampaikan pesan secara visual. Bahkan, perusahaan besar juga memasarkan produk dan jasa mereka melalui media sosial ini. Contohnya Instagram, di mana kita bebas memposting video ataupun foto apapun dan bisa menjadi peluang untuk memposting karya yang kita buat ataupun memasarkan barang dan jasa yang kita jual. Dalam komunikasi visual ini yang digunakan di media sosial pastinya dibutuhkan tipografi yang baik dalam penyampaian pesannya. Tetapi
Tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan desain yang komposisinya teratur dan tepat membantu pengguna atau pembaca lainnya tertarik. Maka, permasalahan yang diangkat di sini yaitu mengetahui minat desain, tipografi video dan foto dalam media sosial masyarakat Indonesia. Kartono dan Semgiring mengatakan tipografi adalah suatu sarana komunikasi visual yang sangat berarti oleh manusia dan huruf merupakan saksi yang menuliskan dan menceritakan peradaban manusia selama berabad-abad lamanya. Selanjutnya, Aryani dan Banjarnahor berpendapat bahwa tipografi adalah seni huruf meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat di mana teks dapat diputus, seperti jarak, dan bagaimana teks dengan mudah dibaca. Menurut Anthony Mayfield, yang memberikan gagasannya berupa definisi media sosial, di mana menurutnya pengertian media sosial adalah media yang penggunanya mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia, forum-forum maya, termasuk virtual worlds dengan avatar atau karakter 3D. Desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya, yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data survei dari masyarakat tentang pilihannya terhadap desain yang sudah disediakan dan membeda desain serta opini yang diberikan oleh masyarakat. Dari survei yang dilakukan pada tanggal 27 April 2022 hingga 30 April 2022, terdapat partisipan dengan jumlah 20 orang dengan rincian 12 orang di atas 17 tahun dan 8 orang di bawah 17 tahun dengan sasaran partisipan yaitu umum dimulai dari siswa SMA sampai mahasiswa. Hasil dari penelitian sendiri menunjukkan bahwa hasil dari pertanyaan pertama yaitu 10 partisipan memilih gambar pertama dan 10 partisipan memilih gambar kedua. Kemudian, pada pertanyaan kedua juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 10 partisipan memilih gambar pertama dan 10 partisipan memilih gambar kedua. Pada pertanyaan yang ketiga juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 10 partisipan memilih gambar pertama dan 10 partisipan memilih gambar kedua. Pada pertanyaan yang keempat, 18 partisipan memilih jawaban ya dan 2 partisipan memilih jawaban tidak. Pada pertanyaan kelima, 17 partisipan memilih jawaban ya dan 3 partisipan memilih jawaban tidak. Pada pertanyaan keenam, 17 partisipan memilih jawaban ya dan 3 partisipan memilih jawaban tidak. Pada pertanyaan ketujuh, 4 partisipan memilih gambar pertama dan 16 partisipan memilih gambar kedua. Dari hasil survei, rata-rata pendapat yang ada pada saat memilih jawaban yaitu karena adanya estetika yang sesuai, sederhana, lebih elegan, mempunyai ciri khas atau menjelaskan isi gambar tersebut dengan adanya tipografi, memberi kesan dan arti lebih dalam desain baik foto maupun video. Terlihat bahwa banyak sekali pendapat dari partisipan yang memang memiliki minat terhadap komunikasi visual tersendiri dan tidak semua orang menyukai hal yang sama, tergantung dari fungsi estetis dan fungsi komunikasi yang sesuai menurut mereka. Dari penelitian yang dilakukan, tipografi sendiri berperan penting dalam sebuah pembuatan desain dan juga postingan di media sosial.
baik Instagram maupun YouTube. Tipografi juga berperan penting dalam memberikan sebuah kejelasan di balik desain yang dibuat. Tipografi sendiri juga bisa memberikan kesan yang baik dalam pembuatan desain di mana tipografi memberikan makna pada sebuah desain tersebut. Seperti pada gambar di pertanyaan ketiga, di mana tipografi yang ada memberikan makna yang berbeda kepada kedua gambar yang ada. Selain itu, tata letak, variasi, dan juga warna yang diberikan pada tipografi akan memberikan kesan seperti minimalis, elegan, tegas, dan juga memikat. Tergantung bagaimana kita memberikan pilihan pada tipografi tersebut. Seperti kuning dan putih melambangkan sebuah minimalis dalam gambar yang berfilter gelap. Sangat penting membubuhkan tipografi yang sesuai pada desain atau gambar yang kita buat, sehingga audiens atau yang membaca desain kita pun dapat memahami isinya dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.